Bertempat di Hotel Horizon Ultima, Kota Bandung, pengukuhan kepengurusan daerah jaringan media cyber Indonesia atau JMSI Provinsi Jawa Barat periode 2020-2025 resmi dikukuhkan dengan dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Wakil Ketua Dewan Pers Henry C.H. Bangun, PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, Ketua Kamar Dagang Industri Jawa Barat Cucu Sutara, anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Agung Suryama, PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana, serta beberapa tamu undangan pada hari Jumat 21 Januari 2022. Kepada 12 provinsi pengurus daerah jaringan media seluruh Indonesia yang telah mengangkat jaringan media seluruh Indonesia menjadi konstituen Dewan Pers. Dalam kegiatan tersebut, 12 provinsi menerima penghargaan dari JMSI sebagai pendorong JMSI menjadi konstituen Dewan Pers. Di antaranya, Provinsi Sulawesi Tenggara, Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Jawa Timur. Selain pengukuhan, surat keputusan sebagai konstituen Dewan Pers pun diserahkan secara langsung oleh Henry C.H. Bangun kepada JMSI yang diterima oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa. Terima kasih Bapak Sosang yang Saya terima kasih kepada rekan-rekan yang tergabung di dalam pengurus pusat JMSI yang hari ini hadir di Jawa Barat dalam rangka membedah orkestrasi pemberantasan korupsi. Kita paham bahwa pemberantasan korupsi itu tidak bisa ditangani atau dilakukan oleh KPK sendiri. Karenanya KPK mengajak segenap elemen masyarakat, seluruh anak bangsa merapatkan barisan, menyatukan komitmen untuk memberantas korupsi itu sendiri, sehingga pada suatu saat kita sama-sama mewujudkan tujuan negara dengan cara salah satunya adalah tidak boleh ada lagi korupsi di seluruh lini kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif maupun partai politik, BUMN, BUMD, dan seluruh pelaku usaha harus bebas dari praktek-praktek korupsi. Saya kira itu. Ya, saya apresiasi dengan JMSI karena baru 2 tahun dibentuk, sudah terbentuk di 31 pengurus daerah. Saya kira JMSI akan memberikan peran besar dan memiliki tempat yang strategis di hati rakyat di dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Karena sesungguhnya peran media itu tidak hanya sekedar distribusi informasi, tetapi yang jauh lebih besar mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengubah peradaban manusia untuk lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Firly. Terima kasih Pak. Bapak harus percaya JMSI ini tekadnya sama seperti KPK RI. Sama-sama ingin. Ya memang baru berdiri 2 tahun, tahun 2020 di Banjarmasin, dan kita sudah menjadi konstituen ke-11 Dewan Pers. Itu mungkin dilakukan karena pertama, kawan-kawan yang membangun JMS ini punya komitmen. Mereka ini bukan orang yang sama sekali baru dalam katakanlah bisnis media siber. Mereka pemain-pemain lama, dan yang kedua mereka juga punya pengalaman sebelumnya untuk membangun organisasi seperti ini. Dan yang ketiga, tantangannya kan adalah pandemi, ya, adalah pandemi COVID, itu yang membatasi gerakan kita. Tapi justru di era pandemi ini saya lihat akselerasi kerja organisasi itu lebih tinggi. Jadi itulah hal-hal yang memungkinkan kita bisa dalam waktu relatif singkat, saya pikir 1,5 tahun, kita sudah bisa jadi konstituen Dewan Pers. Pengusaha itu curang, seharusnya siapa? Nah kemudian pendatang baru, nah ini pendatang baru ini adalah organisasi media siber.
yaitu AMSI, SMSI, dan sekarang JMSI. Ucapkan selamat ya JMSI Jawa Barat, supaya JMSI Jawa Barat ikut membantu dengan program-program pelatihan selain manajemen perusahaan, juga tentu bagaimana supaya JMSI Jawa Barat ini juga bagaimana mencapai atau mendapatkan konten yang bermutu. Kalau kontennya bermutu tentu akan membantu ya Dewan Pers untuk mengurangi ketegangan atau komplain yang timbul. Artinya begini, Dewan Pers merasa terbantu dengan adanya organisasi konstituen ya untuk tadi ikut membina ya, ikut mengendalikan media massa khususnya digital. Ya kan Dewan Pers nggak bisa sendirian ini kode etik tak ya, ini ada pedoman kode etik bertak ya, kan nggak bisa. Dewan Pers tangannya sedikit, JMSI masuk tangannya makin banyak ya setelah adanya AMSI dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu. Nah, supaya tugas itu efektif, tentu saja JMSI ya harus membuat program-program, datang ke pelosok ya, bikin pelatihan via Zoom atau apa, supaya makin lama pengelola ini selain urusan bisnis, ini kan organisasi bisnis sebenarnya, dia juga tetap sesuai dengan kode etik, standar-standar jurnalistik yang ada, menjaga mutu beritanya. Jadi media sosial itu nggak usah diatur, dia punya hidup sendiri. Nah, kalau di luar negeri yang ada namanya kode etik blogger gitu ya. Sekarang ini di Indonesia ini jangankan yang media sosial, orang media massa aja kadang melanggar aturan. Nah, itulah harga yang harus kita bayar untuk demokrasi. Ya. Sebenarnya bisa aja kalau ada undang-undang, maka kita kembali ke undang-undang dulu ya, sebelum undang-undang pers dibasmi semua. Tapi kan masyarakat, warga bangsa Indonesia sudah memilih tahun 1998 reformasi. Jadi kita jangan marah dong kalau orang menyatakan pendapatnya. Kita menerima reformasi, semua sekarang serba oke, serba apa, menyatakan pendapat. Tapi giliran kita yang kena, kita marah. Tapi kalau kita yang ngomong, kita yang menulis, kita merasa happy. Jangan batasin dong. Dari Bandung, Jawa Barat, Media 3 mengabarkan.